Indonesia. Hai Millennials, ketemu lagi di Hai Indonesia, Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Gimana kabarnya hari ini? Apa, sehat? Baik gue. Sehat ya. Senang sekali akhirnya Nuka Azita dan juga ada rekan saya. Ya, ada saya Dita Sudiro pastinya yang menemani Anda di pagi hari ini. Betul banget. Semoga sehat selalu, apapun lagi dilakukan di rumah. Ini mungkin lagi siap-siap mau beraktivitas dalam rumah atau dalam rumah. Semoga bisa dijalankan dengan baik-baik aja di hari ini. Betul ya, semoga juga mungkin yang lagi berpuasa lancar hari ini ya. Lancar puasa. Thank you banget udah nyaksiin kita pastinya di mana lagi kalau bukan di Mata Milenial Indonesia TV ya. Matanya Indonesia. Yap, 1 jam ke depan Nuka sama Ditan bakal ngasih informasi yang menarik pastinya buat kalian semua. Iya, betul banget. Yang masih berkaitan dengan Indonesia pastinya ataupun informasi-informasi dari luar negeri yang juga berkaitan dengan Indonesia bakal kita bahas semuanya. Pokoknya yang menarik semua ada di sini ya kan. Iya. Nah di hari ini kita udah rapi-rapi ya kan. Iya. Karena kita mau bahas soal apa sih? Kita mau nonton film. Kita mau nonton. Mau rapi-rapi kan? Bisa gue nonton film kayak gini biasanya. Oh iya, udah lama banget kan premier, nonton premier. Udah lama premier. Udah lama karena banget sekarang nonton udah bisa ya guys ya. Tapi ngomong-ngomong ada film yang katanya akan ditayangkan secara uncut. Dia mau tayang dari belum pandemi sampai pandemi. Nah, KKN di Desa Penari. Itu nggak jadi. Enggak, katanya uncut tulisannya. Jadi nggak ada sensorannya. Oke. Bukan versi pendeknya gitu, bakal tayang. Bakal tayang kapan? Oh, salah April deh. Dari kemarin tanggalnya udah muncul. Salah ya gue? Terus udah muncul, ngulur lagi. Alasannya apalah. Pandemi lah, apa. Terus kemarin pandeminya baik-baik aja padahal, tapi nggak jadi. Kalau kata aku nih memang S3 marketingnya nih. Kayaknya ya. Jadi bikin orang penasaran kan. Iya, sengaja diundur-undur. Dia lihat dulu nih seberapa antusias mungkin orang-orang atas film KKN Desa Penari ini gitu. Jadi momennya nanti di saat orang udah nggak nunggu jeder gitu. Baru ditayangkan ya. Kali gitu, Iya, bisa jadi. Ini kalau kita mau ngebahas perfilman Indonesia gitu ya, ini kayaknya nggak bisa lepas dari sosok seorang Usmar Ismail, yaitu seorang sutradara film, sastrawan, dia wartawan dan pejuang Indonesia juga. Dan karya dan pemikirannya tentang film Indonesia ini menjadi terobosan besar dalam industri perfilman pada masanya ya. Bahkan pemikirannya itu masih sangat relevan hingga saat ini. Ya, namun pada saat menjalani profesinya sebagai wartawan politik kantor berita Antara dan sedang meliput perundingan Belanda RI di Jakarta pada tahun 1948, Umar ditangkap oleh Belanda karena dituduh terlibat kegiatan subversi. Nah, selama ditahan dirinya dipekerjakan di South Pacific Corporation, perusahaan produksi film Belanda. Setelah sempat membantu Anjar Asmara menyutradarai film Gadis Desa, ia kemudian menerima ajakan Anjar Asmara untuk mengerjakan film-film produksi South Pacific Corporation, dan dalam waktu 1 tahun Usman sudah menyutradarai dan merilis 2 film pertamanya yang diberi judul Harta Karun dan Citra. Namun tidak satu pun yang memuaskan hatinya. Akhirnya dia merasa daya kreativitasnya jadi terkekang. Oke, gitu. Dan setelah akhirnya dibebaskan dan keluar dari South Pacific Corporation, Usmar mulai menaruh minatnya yang lebih serius pada dunia perfilman. Walaupun sudah kenal dengan dunia perfilman, tetapi perkenalannya lebih jauh dengan dunia sinematografi ini terjadi saat dirinya masih berada di kota Yogyakarta. Jadi didikan orang Jepang berdarah Korea bernama Hinatsu Eitaro alias Huyung ini menyadarkan bahwa film ini bisa menjadi alat yang sangat ampuh untuk menyampaikan kritik dan juga gagasan. Ya, lalu pada tanggal 30 Maret 1950, Usmar Ismail ini akhirnya mendirikan perusahaan film nasional Indonesia atau Perfini ya. Perfini ini menjadi perusahaan film pertama milik Pribumi yang didirikan di Jakarta. Pada hari yang sama pula, Umar Ismail juga melakukan pengambilan gambar perdana film Darah dan Doa, film Indonesia pertama yang seluruh bagiannya dikerjakan oleh anak bangsa. Yang kemudian peristiwa itu diperingati sebagai Hari Film Nasional. Oh, ini sejarahnya. Ini awalnya berarti ya, ternyata ada film yang diproduksi oleh 100% Pribumi waktu itu ya. Iya, benar-benar anak bangsa pokoknya yang mengerjakan. Betul sekali. Gitu. Dan melanjutkan ceritanya, walaupun sempat melanjutkan pendidikannya ke Amerika Serikat dan kembali ke Indonesia, dia dihadapkan dengan situasi politik yang memanas waktu itu menjelang pemilihan umum tahun 1955 yang juga menyeret dunia perfilman. Kemudian pada tahun 1955 itu Bapak Usmar Ismail bersama dengan Jamaluddin Malik
ini mempelopori penyelenggaraan festival film yang mempersatukan para produser film dan menjadi ajang tertinggi bagi insan perfilman Indonesia. Ini merupakan festival ya yang sampai kini dikenal sebagai Festival Film Indonesia. Ya gitu, itu tadi secuplik tentang sejarah mungkin awal mula adanya memperingati Hari Film Indonesia ya. Ya, gitu. bener banget. Ternyata ketika membuat produksi dari Umar tadi, Yes. ya filmnya Umar yang berjudul apa tadi ya? Darah dan Doa. Doa. Itu merupakan film perdana yang dibuat 100% oleh anak bangsa. Ya, produksinya full. Itu gak kebayang sih hebohnya di lapangan kayak apa syuting itu. Ya dengan alat Itu kan saat itu. Alat seadanya, terus dengan ini kemampuan seadanya juga kan, jadi Iya, saling mengajari kan. Betul, mungkin Gitu dari kan. situ satu sama lain jadi saling belajar ya. Betul, sebenarnya. apalagi kan pasti kan Teamworknya kayaknya solid tuh saat bener, itu. dan apalagi itu juga banyak keterbatasan pasti kan waktu masa Iya, itu kan. betul. Nggak kayak sekarang yang apa-apa udah mudah. Oh sekarang gampang. Alat udah canggih, Udah gitu kan. canggih-canggih orang-orangnya. Ingat gak sih kalau nonton film Indonesia zaman dulu kadang-kadang mulutnya kemana, Oh iya, dubbingnya audionya kemana. kemana? Ya kan? Audionya nggak Jadi sinkron sama kadang-kadang, mulutnya. Ih, dia ngomong apa, dubbingnya apa gitu. Iya, terus Jadi ada nggak sesuai. adegan-adegan misalnya adegannya adalah itu loh adegan-adegan yang dia jadi dia misalnya Iya. berubah atau dia menghilang. Kameranya pindah juga, harusnya kameranya nggak pindah. Zaman Iya, dulu iya kan. makanya kan skillnya mungkin kan zaman dulu jadi belum awalnya seperti sekarang. orangnya di tengah nih, terus ketika dia berubah pakaiannya atau apa, orangnya di agak kiri gitu. Iya, Orangnya agak terus kan pindah. Ini kalau kamu kadang-kadang teliti tadi ya, Aha. nonton film Indonesia zaman dulu tuh banyak bocornya. Banyak bocornya kanan kiri kan. Kalau itu kameramennya kelihatan. Iya, kanan itu kirinya banyak bocor, ada orang yang nungguin kelihatan kru Iya, segala atau lagi macem. giniin ini Ah. lampu gitu. Jadi ya tapi perlu diapresiasi. Ya. Apalagi kalau nonton film zaman dulunya tuh ya taruhlah udah kesini kayak Tahun 80-an warkop gitu. Gue DKI, nonton di Netflix. Atau Susana. Gak berani. Itu dulu ya, gue setiap pulang sekolah, Gak berani. zaman SD tadi, itu selalu ada. Iya, Pasti ada. di TV Tahu tuh, gue maksud lo. TV nasional tuh Ada pasti berapa tahun selalu, tuh ada emang, iya, beberapa selalu tahun. setiap hari. Jadi tuh gue kayak, ayo pengen cepet-cepet pulang, gue pengen nonton. Nonton film ada Dan apa nih? saat itu kayak anak-anak seusia kita tuh cuma taunya gini, ayo ada film Indonesia. Iya, nggak tahu film apaan. Itu Susana, pokoknya semua film genrenya sampai Roma Irama film Indonesia. Film gitu. Susana. Iya, pokoknya film Susana, film Roma Irama. Film Aneh. Dono. Gini, aneh, dan gue nonton dong. Zaman Itu SD. lo tau gak sih, jadi Dono Kasino Indo tuh sampai sempat iseng nanya ke psikolog. Jadi kenapa sih film warkop disebut film Dono? Kita nggak masalah. Jadi Tapi kenapa mereka cuma nggak masalah. Dono doang Kenapa ini? Dono doang? Kenapa Gitu? Dono Itu sampai doang? ditanyakan Iya. ke psikolog, dan salah satu alasannya karena penyebutan Dono paling gampang. Dan mungkin Dono tuh di Warkop DKI apa ya sering dapat peran yang Mungkin. tertindas gitu. Tapi kalau jawaban dari psikolog adalah mungkin karena penyebutan Dono tuh paling gampang. Kasino, Indro, Dono. Iya, Udah dulu gitu juga gue doang. tanya gitu kan. Mau nonton tak dulu deh ada film Dono Iya, gitu. nonton film Dono dulu kayak gitu. Hai, ada film Dono dan gue sempat berpikir gini, kok di channel TV yang ini film Roma Irama, Nah. di channel yang ini kok film Roma. Dan dulu gue kecil mikirnya gini, ini orang bisa kebelah Oh, gimana syutingnya ya? dua. Iya, bener. Gue mikir gini, nih syutingnya jadi saat itu ya kelas 1 SD, 2 SD Iya, gitu iya. berpikirnya masih yang oh dia syutingnya barengan tapi gimana gitu, kok bisa tayang bareng gitu. Masih bingung logikanya waktu Iya, dulu ya. belum jalan. Belum jalan, karena itu anak kasetnya kecil. 2, ditayanginnya 2. Iya, jadi oh dia TV nasional A nayangin Iya. dia. Pencet ke yang lain kok ada dia lagi. Jadi gue mikir, ini syutingnya gimana kok mereka bisa dua-duaan? Gak taunya kan pas udah ngerti, ya jelas beda lah Nuke. Iya, tayangannya gitu. 2. Syutingnya udah dari kapan tahu. Oke, kita bakal ngebahas mengenai sejarah Hari Film Indonesia gitu karena bisa satu Iya. ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Kita kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih ada saya Ditan Sudiro dan rekan saya Nuka Aswita. Kita masih ngebahas mengenai film ya. Iya, seru banget Film kan? Indonesia, sorry. Film Indonesia khususnya ya. Aduh, tadi kalau ngomongin film Indonesia tuh segmen 1 aja memori kita Panjang. udah kemana-mana. Ada satu lagi kalau ngomongin film Indonesia yang dulu tuh gue pikir, oh ini salah nih produksinya. Ternyata enggak. Jadi kalau kita nonton di TV, itu kan pita seluloid itu harus dipotong. Karena kan pita seluloid itu diciptakan untuk kita nonton di bioskop yang lebar gitu. Iya, kalau TV kan kadang-kadang kecil kan, terbatas. Sehingga harus dipotong. Nah, ada tekniknya cara motongnya.
Nah, zaman dulu kayaknya asal motongnya. Jadi kadang suka ntar pala kebelah. iya, palanya setengah. Tangannya hilang. Atau nggak ngasih barang ke orang, orangnya nggak kelihatan ya. Kan lo sebel nih. Nah itu terjadi kalau kita nonton film Dono Kasino Indro, sering banget tuh. Iya, Nah, film zaman dulu lah. iya, film tapi Indonesia akhirnya zaman sekarang pas dulu. gue nonton di Netflix, gue puas banget karena Iya, iya, full, iya. ada Gini, full. mau katanya kita udah tahu jalan ceritanya, Iya, tetep tapi nonton, kayak tetep happy. ketawa lagi. Ketawa lagi, kayak nggak tahu ya, long lasting banget gitu. Film Dono Kasino Indro tuh zaman dulu tuh, gue udah tahu itu tapi gue nggak bosen. Tetep ketawa loh. Gue tonton lagi ujung-ujungnya. Yap, dan ini berkaitan sama film Dono Kasino Indro, film Indonesia, yaitu pada tanggal 30 Maret, ini kita biasanya merayakan Hari Film Indonesia. Tapi kalau kita ngomongin atau berbicara tentang sejarahnya, film Indonesia sendiri itu sebenarnya udah mulai diproduksi sejak zaman penjajahan Belanda. Film Indonesia pertama ini bahkan udah dirilis di tahun 1926 dengan judul Lutung Kasarung dengan tulisan Loe Toeng Kasarwoeng. Zaman dulu. Iya, penulisan zaman dulu begitu. Dan ada juga film berjudul Lili van Shanghai. Ini unik nih. Lili nama Indonesia tapi ada Van-nya Belanda, Shanghai. China. China ini unik nih. Ini dirilis pada tahun 1928 ya. Tapi ini sayangnya meskipun menghadirkan banyak aktor lokal, dua film itu masih disutradarai oleh orang asing dan mencerminkan adanya dominasi Belanda dan juga Tiongkok. Kemudian nih kita punya titik terang mengenai perfilman Indonesia ini mulai terlihat pada tahun 1950-an saat sutradara Indonesia Usmar Ismail berhasil memproduksi film berjudul Darah dan Doa yang tadi udah kita sebut atau The Long March of Siliwangi melalui perusahaan film miliknya sendiri yakni Parvini. Hari pertama pengambilan gambar dari film ini adalah tanggal 30 Maret 1950. Karena itulah kenapa Hari Perfilman Nasional ditetapkan oleh Dewan Film Nasional di tanggal tersebut. Oke, Gitu. dan kemudian film Darah dan Doa ini menuai sukses karena menggambarkan ideologi yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan mereka. Dan dari situlah momen ini dianggap menjadi titik bangkitnya perfilman tanah air pada era Baharudin Yusuf Habibie atau Bapak B.J. Habibie dan diresmikan oleh pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 1999. Tapi kalau ngebahas sedikit ya, nggak jadi hari libur nasional ya? Enggak dong, Tan, please Detan, gue mau libur mulu Detan. Enggak ya? Enggak dong itu kalau itu. Tapi kalau kita berbicara nih mengenai perfilman Indonesia, kayaknya nggak lepas dari Festival Film Indonesia atau FFI yang merupakan ajang penghargaan tertinggi nih bagi insan perfilman Indonesia ya. Dan ajang ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955. Dan hingga kini dengan berbagai perkembangan yang sudah terjadi setiap tahunnya serta penambahan sistem unggulan atau nominasi yang mulai digunakan pada tahun 1979. Dan gak hanya itu, FFI juga memberikan penghargaan Piala Vidya untuk film televisi pada tahun 2006, 2011, 2012, 2013 hingga 2014. Tapi sayangnya di tahun 2015 Piala Vidya resmi dihapus gitu. Oke, dan kita balik lagi ke tahun 1955. Jadi waktu itu dunia persilatan film ini menjadi industri yang menguntungkan bagi perusahaan. Sehingga hal tersebut menimbulkan persaingan yang kuat dari berbagai negara. Nah, maraknya industri perfilman ini menjadi penanda ya bagi zaman itu sendiri. Waktu itu dimulai dari film Malaya yang sempat menarik perhatian banyak penonton kelas menengah ke bawah. Lalu tergantikan lagi oleh film India. Tadi kan film Malaysia tuh, sekarang film India nih. Bollywood ya. Sementara itu bioskop-bioskop kelas 1 hanya menerima pemutaran film dari Amerika Serikat aja. Tapi ini gue bisa ngerti sih, soalnya kalau film Melayu, film Malaysia, film India tuh kualitasnya nggak ketebak. Iya. Gitu, kalau film Amerika udah pasti bagus Hollywood. Iya, tapi zaman dulu kalau kata ibuku di daerah Palmera itu kan Ada bioskop dulu. iya di Pasar Palmera. Pasar Palmera ada bioskop. Iya, kampung halaman ceritanya. Yoi, sebelah kiri kan? Sebelah kiri agak masuk dikit iya. tahu gue. Nah, rumah kakek gue persis di belakang. Oh, yang rame itu ya? Pas itu. Jadi Iya, di tahu situ. gue. Oke. Jadi kalau kata nyokap hiburannya kalau ke bioskop nonton film India yang 3 jam. Lama. Kan India nggak ada yang nggak lama, Bo. Iya. Nyanyinya aja berapa lagu, Jogetnya aja lama. berapa lama. Oke. Nah, kalau Festival Film Indonesia
Indonesia sendiri pertama kali diselenggarakan oleh Yayasan Film Indonesia pada tanggal 30 Maret sampai 5 April 1955 di Jakarta dengan nama lain Pekan Apresiasi Film Nasional atau kerap disebut sebagai PRA-FFI. Nah, momen ini menjadi momen pertama nih bagi Indonesia untuk menunjukkan perfilman karya bangsa di mata dunia serta pemenang dalam ajang penghargaan ini nantinya akan disaingkan kembali nih dalam Persatuan Produser Film Asia atau Federation of Motion Pictures Producer in Asia atau VPA di Manila, Filipina gitu. Oke, dan pada tahun tersebut juga kepentingan utama ini ditegaskan terhadap forum pertemuan antara pembuatan film dan juga penonton. Dan gak ketinggalan, ada juga bagian penilaian yang melihat kualitas teknis penggarapan serta penyajian karyanya. Ini menarik banget sih, dan walaupun sempat tidak diselenggarakan selama 3 tahun akibat kondisi politik yang pada saat itu gak kondusif ya, tetapi di tahun 1960 di kota Jakarta pada tanggal 21 sampai 25 Februari, festival ini kembali diselenggarakan. Dan film Turang serta Bahtiar Siagian ini menjadi pemenangnya sebagai film terbaik dan sutradara terbaik. Kemudian pada tahun 1955, Piala Citra ini dirancang oleh seorang seniman patung, yaitu Mendiang Gregorius Sidarta, dan diberikan kepada FFI. Sementara itu di tahun 1967, FFI yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 9 sampai 16 Agustus, ini hanya memberikan penghargaan pada sutradara terbaik, yaitu Misbah Yusabiran, serta pemeran utama pria dan wanita Soekarno M. Nur dan juga Mieke Wijaya. Wah, ini senior sekali. Senior ya. bener. Aktor-aktornya. Oke, akhirnya peresmian pemakaian nama FFI terjadi saat Yayasan Film Indonesia ini mengadakan Festival Film pada tahun 1973. Dengan film terbaik saat itu judulnya Perkawinan karya Wim Umboh, ini anaknya teman gue. Asik. Yang juga merangkap menjadi sutradara terbaik tahun itu serta beberapa kategori lainnya gitu. Tetapi memasuki tahun 1979, Departemen Penerangan Republik Indonesia mengambil alih FFI dari YFI dan dikelola oleh Dewan Film Nasional. Piala Citra pun disahkan oleh Menteri Penerangan Ali Mustopo saat itu ya. Dan sejak saat itulah penyelenggaraan FFI tidak hanya berpusat di kota Jakarta, melainkan bisa berpindah-pindah nih di kota-kota lainnya di Indonesia. Betul sekali, dan sejauh ini penyelenggaraan Festival Film Indonesia setidaknya ini telah tercatat kurang lebih 40 kali dan masih akan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Apalagi nih kabarnya di tahun ini Festival Film Indonesia 2022 akan dilakukan pada Hari Film Nasional. Oh, jadi udah ketahuan tanggalnya tetap ya, 30 Ya. Maret gitu kan. Dibarengin. Dibarengin karena sekalian memperingati. Betul. Gitu. Tapi lo masih ingat nggak zaman dulu kalau lo nonton bioskop ini harus beli tiket PMI Rp200 apa? Iya, jadi ada donor sumbangan nih, Rp200 kalau nggak salah. Iya, inget. Jadi tiketnya dua, satu itu Iya. satu PMI. Tapi dari kapan udah enggak? Udah lama. Iya, udah lama banget. Gue gak usah dibahas dari kapan. Gue ingetnya gue ngantri itu dulu. Sampai 2000-an awal masih. Masih. Nggak tahu deh. Masih kalau lu- Zamannya film Sherina masih ya? Kalau nggak salah masih di ADC tuh, kalau nggak salah masih ada deh. Gue nonton soalnya. Jadi kalau lu ADC, ke zaman Sherina, nonton hemat tuh Nomad tuh masih ada. Sherina gitu kan. Jadi gue inget banget kalau Nomad tuh Senin, tiap Senin Iya, ya. jadi sama mbak tiketnya kan tiketnya keluar tuh Iya, di printer iya. tuh. Diambil, dirobek, terus PMI-nya ada di sini. Spread, langsung dikasih. Iya. Gue inget banget tuh. Bela-belain antri lama banget nonton film Sherina asli. Dia pikir dia yang paling hebat. Hafal gue. Itu sumpah tuh film maksudnya kayak Sherina mau ada yang kedua loh. iya Tapi yang udah versi besar ya, animasi. versi animasi. Dari tahun kemarin nggak keluar. Dia paling jago. Jago apa gitu. Ayam jago. Itu dulu happy-nya luar biasa. Seru ya. Jangan kelas berapa gue ya? 6 SD apa ya itu filmnya? 5 apa kelas 6 SD lah intinya kayak gitu, masih SD lah. Siapa nama Sadam. Sadam. Temen yang jadi musuhnya. Iya. Lucu lah pokoknya, maksudnya itu bangkitnya film Indonesia juga Ya, ya. Setelah bener banget. sekian lama kayak bisa dibilang mati suri lah. Yes, itu awal-awal ADC itu dan lain-lain lah awal-awalnya. Iya. Awalnya banget ini, tahun 99 ada film tragedi. Filmnya Tora Sudiro. Ya elah, gue pikir
apa? Ada yang nonton ya, yang nonton itu para pemerannya sama saudara-saudaranya. Udah yang nonton itu doang. Gue nggak tahu deh. 99 umur gue masih 9 tahun. Karena nggak ada promosi marketingnya juga. Iya, Jadi gua lu nggak tahu. yang main tuh ada Tora Sudiro, ada Gary Iskak tuh yang terkenal. Jadi lu keluar bioskop ada Gary Iskak main tembak-tembakan. Gue kagak tahu itu film. Ada kayak Gue gitu. nggak pernah nonton sih. Ya 99, gue umur 9 Ada. tahun. Belum mikir tuh Waktu film itu tragedi. dia memerankan karakter mafia gitu, Tuan Teratai Ungu. Asik. Iya, lalu apa lah orang kakak sendiri, masa nggak hafal, ntar nggak diakui lagi ya kan. Bingung kalau Oke, nggak diakui. kita bakal balik lagi dan masih ngebahas tentang film setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia ya. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hai Millennials, kembali lagi di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik, Dan kita ya. masih ngebahas mengenai film nasional, film Indonesia. Yep, ya. Gitu ya. Film Indonesia nggak kalah kok sekarang kualitasnya ya Yap. kan. Ada sudah banyak nih sineas-sineas muda. Kita lihat kalau sekarang kan film-film pendek, Udah banyak. web series itu karya-karya sebenarnya bukan karya sutradara handal gitu, tapi hasilnya bagus. Dan itu juga yang membuat banyak film Indonesia yang berhasil menang di festival film juga. Indonesia. Film Indonesia dan film luar negeri itu kita udah banyak juga yang berhasil Betul. menggondol piala. Bahasanya menggondol. Iya, membawa ya, Yoi. menggondol. Nah. Gondol lu nyolong dong. Ini setelah membahas mengenai sejarah Hari Film Indonesia dan Festival Film Indonesia, sekarang saatnya kita membahas mengenai film Indonesia yang berhasil menang di Festival Film Indonesia. Tapi kita ambil dari tahun 2000-an aja ya guys, karena kalau ambil dari tahun 60-an, lama dong. Nggak cukup kayaknya Nggak cukup, waktunya oke. gitu kan. Tiga Hati Dua Dunia Satu Cinta nama Ay, filmnya. mati. Gue inget, tapi gue nggak inget apapun tentang. Gue inget ada judul film ini. Ini film garapan Beni Setiawan berhasil meraih film cerita panjang terbaik dalam pagelaran Festival Film Indonesia tahun 2010 ya. Jadi Tiga Hati Dua Dunia Satu Cinta ini mengangkat tema mengenai perbedaan agama dan bagaimana setiap sosok dapat menyikapi perbedaan. Selain berhasil memenangkan film terbaik, film ini juga berhasil memenangkan 6 kategori lainnya. Salah satunya adalah aktor Reza Rahardian sebagai pemeran utama terbaik. Duh, kalau dia sih gue setuju lah. Selalu dapat aktor terbaik lah, apalah. Aktingnya dia tuh udah gak diragukan lagi. Keren ya? Dia mau jadi apa juga kayak Bisa. "Ini orang dia sabet loh sama dia loh, sumpah." Oke, selanjutnya ini ada film Sang Penari. Film garapan Iva Isfansyah ini diadaptasi dari novel trilogi Ronggeng Dukun Paruk tahun 1982 karya Ahmad Tohari. Dari total 10 nominasi di Festival Film Indonesia tahun 2011 silam, film Sang Penari ini berhasil memenangkan 4 kategori. Salah satunya film cerita panjang terbaik. Yap, dan selanjutnya ini ada film berjudul Tanah Surga, katanya. Ini disutradarai oleh Herwin Novianto dan berhasil memenangkan 5 piala citra dalam ajang Festival Film Indonesia tahun 2012, yakni untuk kategori sutradara terbaik, pemeran pendukung pria terbaik, tata artistik terbaik, tata musik terbaik, dan cerita asli terbaik. Nah, selanjutnya ada film Sang Kiai. Ini mengisahkan seorang pejuang kemerdekaan sekaligus salah satu pendiri Nahdlatul Ulama dari Jombang, Jawa Timur, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari yang berhasil mendapatkan 4 piala citra dalam ajang Festival Film Indonesia 2013 kemarin ya guys, yakni film bioskop terbaik, terus dapat nominasi sutradara terbaik juga, pemeran pendukung pria terbaik, dan penata suara terbaik. Yap, dan selanjutnya ini ada film berjudul Cahaya dari Timur Beta Maluku. Ini garapan sutradara Angga Dwi Masa Songko yang berhasil mengalahkan 4 film pesaingnya yang juga nggak kalah keren, yaitu salah satunya berjudul Tiga Nafas Likas, terus Sebelum Pagi Terulang Kembali, dan Soekarno Indonesia Merdeka, dan Sokola Rimba. Syukurlah. Semuanya kalah sama film itu dalam pagelaran Festival Film Indonesia 2014 ya. Jadi film Cahaya dari Timur Beta Maluku ini masuk ke dalam 8 kategori nominasi dari 8 kategori. Dan film ini pun memenangkan 2 piala citra, yakni nominasi pemeran utama pria terbaik dan film bioskop terbaik. Betul sekali. Yang selanjutnya ada film dengan judul Siti.
Nah, ini film yang diproduseri oleh Iva Isfansyah lagi dan sutradara Edi Cahyono ini berhasil menyabet sekaligus 3 piala citra di perhelatan Festival Film Indonesia tahun 2015. Berkisah tentang perjuangan hidup perempuan bernama Siti di pesisir Parangtritis, Yogyakarta. Film ini unggul di 3 kategori, yakni ada film terbaik, skenario asli terbaik, serta penata musik terbaik. Yap, dan dilanjutkan dengan film berjudul Atirah, film yang merupakan kisah adaptasi dari novel semi biografi Hajah Atirah Kala atau yang dikenal sebagai Ibunda Yusuf Kala. Ini film Atirah berhasil memboyong 6 piala citra di ajang Festival Film Indonesia tahun 2016 dan masing-masing ini untuk kategori penata artistik, penulis skenario adaptasi, penata busana, pemeran utama wanita, sutradara terbaik dan juga film pendek terbaik. Wah, luar biasa Banyak ya. Selanjutnya ada Pengabdi Setan dan Naik Bus. Nah, film horor garapan siapa lagi kalau bukan Joko Anwar ini dirilis pada tahun 2017, berhasil memboyong 7 piala citra, mulai dari penata efek visual terbaik, terus pemeran anak terbaik, pencipta lagu tema terbaik, pengarah artistik terbaik, pengarah sinematografi terbaik, penata musik terbaik, dan penata suara terbaik. Tetapi walaupun berhasil memboyong banyak piala, film Pengabdi Setan tidak berhasil menjadi film terbaik. Oke. Nah, ini malah katanya penghargaan itu jatuh ke film Naik Bus, di mana film yang diproduksi Darius Sinathrya. Darius Sinathrya. Iya, jadi produser deh. Dan dibintangi oleh Teguh Rifnu Wikana. Meski hanya tayang beberapa hari di bioskop, tetapi film ini juga sukses. Naik Bus sendiri berhasil memboyong 6 piala citra seperti penata busana terbaik, penata rias terbaik, penyunting gambar terbaik, penulis skenario adaptasi terbaik, pemeran utama pria terbaik, dan film terbaik. Film ini pun menceritakan tentang pemberontakan daerah di Sampar. Kenapa hanya beberapa hari ya? Iya, biasanya nggak laku, jadi turun. Tapi banyak penghargaan. Iya, biasanya kurang marketing promonya. Jadi orang nggak ke bioskop, mau bagus kayak apapun orang nggak akan ke bioskop. Aku juga baru promonya denger nggak ada. sih. Naik Bus gue tahu. Tapi gue nggak tahu kalau berapa hari tayangnya. Nah, itu dia kan. Selama berapa hari. Oke, dan selanjutnya ini ada film berjudul Marlina si pembunuh dalam 4 babak. Lu udah nonton ya? Udah. Gue nontonnya tumben langsung di bioskop. Oke, ini film yang mengisahkan tentang perempuan yang penuh keberanian saat dirinya memenggal kepala orang yang melecehkan dirinya. Iya. Dan film ini berhasil memenangkan 10 kategori dari 14 yang diterimanya. Mulai dari film terbaik, penulis naskah terbaik, sutradara terbaik, artis utama dan artis pendukung terbaik, penata artistik terbaik, penata suara terbaik, penata sinematografi terbaik, penyunting gambar terbaik, hingga penata musik terbaik. Banyak dia. Karena memang film ini keren sih. Sumpah. Visualnya juga bagus ya? Visualnya juga bagus. Terus alur ceritanya benar-benar menggambarkan suku di NTT, Sumba waktu itu kan pengambilan gambarnya. Jadi kayak gini loh. Oh, ini aslinya rakyat-rakyat di Sumba tuh kayak gini kehidupannya. Kayak kecantikan Sumba. Tapi ternyata kesadisan dari si Marlina ini timbul karena di sana mungkin kayak menggambarkan gitu. Pelecehan seksual ini masih banyak. Di mana-mana. Iya, dan dia berani gitu Berani untuk melawan ya? melawan. Gue nggak mau kayak giniin terus gitu. Tapi keren sih, visualnya bagus sih memang. Oke, selanjutnya Kucumbu Tubuh Indahku. Ini nggak tayang tapi di bioskop. Gue udah baca tayang kan? Gue udah baca artikel ini bagus. Ini hanya tayang di festival. Iya, nggak tayang, maksudnya di bioskop umum nggak tayang. Festival, karena ini kan ini emang film iya, festival soalnya. Iya, soalnya ini film memang menggambarkan tentang LGBT kalau nggak salah. Ini tapi resensinya bagus ini. Iya, film. betul. Walaupun menjadi salah satu film yang sempat menjadi kontroversi di Indonesia karena menampilkan LGBT dalam naskahnya, tetapi film Kucumbu Tubuh Indahku ini berhasil memenangkan 8 trofi dalam pergelaran Festival Film Indonesia 2019, termasuk film panjang dengan cerita terbaik, kategori sutradara terbaik, dan kategori aktor terbaik. Iya, jadi ini menggambarkan tentang sejarah dan juga budaya di Jawa sebenarnya. Iya, dan tentang balik lagi awal mula kenapa orang bisa menjadi LGBT. Karena dari kecil mungkin dia kurang kasih sayang saat udah itu, diarahkan. udah diinikan. Sekalinya dapat kasih sayang, orang tua angkatnya laki. Ya, jadi kalau mau cari tahu tentang film Kucumbu Tubuh Indahku itu sebenarnya menggambarkan latar belakang tentang seorang gemblok. Cari tahu sendiri aja. Iya tentang deh, seorang filmnya. gemblok. Itu ada di budaya Jawa yang bagian wayang-wayangan pokoknya.
Iya, yang bagi wayang-wayangan gitu. Makanya guys, kalau kalian yang laki tenang, perempuan masih banyak kok. Oke, next. Ini kita mau ngebahas tentang film berjudul Perempuan Tanah Jahanam. Ini serem ini ya? Nonton, tapi nggak seserem yang gue pikir sih. Enggak ya? Ternyata enggak. Oke, jadi ini film besutan dari Joko Anwar. Ini berjudul Perempuan Tanah Jahanam. Ini keluar sebagai pemenang untuk kategori film terbaik di pagelaran Anugerah Piala Citra Festival Film Indonesia 2020. Dalam pagelaran bergengsi perfilman Indonesia, film ini berhasil meraih 6 kemenangan dari 21 kategori yang diperlombakan. Dan adapun ke-6 kategori itu adalah film terbaik, sutradara terbaik, penyunting gambar terbaik, penata suara terbaik, pengarah sinematografi terbaik, dan pemeran pendukung perempuan terbaik. Keren-keren, ini dibintangi oleh Tara Basro. Tara Basro ya? Tara Basro. Oke, selanjutnya ada film dengan judul Penyalin Cahaya. Jadi film panjang karya sutradara Uregas Banuteja dan diproduksi oleh Rekata Studio dan Kaninga Pictures ini berhasil meraih penghargaan sebagai film cerita panjang terbaik dalam Festival Film Indonesia 2021. Dalam kategori tersebut, film Penyalin Cahaya ini berhasil mengalihkan film Ali dan Ratu Queens, Bidadari Mencari Sayap, Cinta BT Paranoia, terus ada Preman dan Yuni. Dan gak hanya berhasil meraih sebagai film cerita panjang terbaik, Penyalin Cahaya juga berhasil menerima sutradara terbaik, naskah asli terbaik, dan aktor terbaik. Penyalin Cahaya sendiri ini berkisah tentang tokoh yang bernama Sur yang kehilangan beasiswanya karena dianggap mencemarkan nama baik fakultas usai swafoto atau selfie dirinya kala mabuk tersebar. Kamu udah nonton? Belum. Ada di Netflix. Udah nonton loh? Udah. Bagus ya? Ya, kalau menurut gue film festival lah ya? Iya, aja sih gitu. Karena ikan beda-beda ya. Oke. Dia nggak tahu dari sudut pandang yang mana gitu. Tergantung, tapi juara tuh. Iya. Bawa Maksudnya banyak piala. aku agak bingung dengan alur jalan ceritanya yang sebenarnya kamu mau nyampaikan apa? Pesan moralnya, Ya. pesannya apa sih? Apa sih selain lu di blacklist dari beasiswa karena lu mabuk saat itu dan foto lu tersebar dan ternyata ada salah satu mahasiswa kaya di klub teaternya dia itu yang memang udah bikin orang-orang di situ takut, disengaja dibuat mabuk dan dia foto bugil. Oh, jadi ceritanya gitu. Di awal lu nggak akan kayak mau kemana sih gitu, ceritanya mau kemana? Nyadarnya gitu. di ujung ya. Tapi menurut gue pas dapet kayak gitu, oh gitu. Oke. Jadi cuma gitu doang gitu. Ya nggak tahu Nggak lah. mind blowing banget. Iya betul. Yap, itu dia tadi cerita tentang Festival Film Indonesia sejarahnya yang ternyata udah dimulai dari tahun 50-an tadi ya. 50-an Dia terus udah lama banget. ya tahun 1955 langsung ada festivalnya. Ya, dan juga menjadi titik awal dari Hari Film Nasional pasti. Betul. Ya. Jadi harus diingat ya guys, setiap tanggal 30 Maret nih ya kan kita akan merayakan Hari Film Nasional. Yes, kita masih punya banyak informasi lagi, Ya. jadi jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia, Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi ya. Masih sama Nuke dan juga ada Ditan di sini. Kalau tadi segmen 1, 2, 3 kita panjang kali lebar membicarakan soal sejarah film Indonesia atau juga akhirnya ada Festival Film Nasional gitu kan yang dirayakan yang diperingati setiap tahunnya di tanggal 30 Maret. Ya, bener banget. Karena awal mula film apa tadi? Darah dan Doa. Karya Umar ya. Usmar Ismail, Umar bener Ismail, banget. Itu yang gitu. menandakan menjadi apa namanya, kenapa dijadikan Hari Film Nasional, karena ternyata itu adalah film pertama yang dibikin oleh bener-bener Bumi Putra Indonesia atau Pribumi Indonesia. Ya. Waktu itu, dan di pertama kali syutingnya itu tanggal 30 Maret tahun 1955. Betul. Habis itu hari itu tanggal 30 Maret itu dijadikan Hari Film Nasional. Betul banget. Oke, sekarang kita mau beralih ke info lainnya Iya, karena ngomong lo aus nggak? aus. Ngomong mulu ya, minum dikit lah. Loh, nggak ada. Ada. Puasa. Oh iya. Ngomong-ngomong puasa, pastinya orang nih ya kalau di awal puasa aja udah ngitung. Alhamdulillah 29 hari lagi lebaran. Iya, karena kalau
pengalaman gue ya, itu Baru hari pertama. yang berasa banget pengalaman gue ya, 4 hari pertama. Oh, gue enggak. 4 hari pertama tuh gue berasa banget puasa. Pastinya kayak di awal. Iya, 4 hari pertama. Ya, di awal aja gue. Abis Sehari itu kedua udah- kayak ya udah tubuh udah. Badan udah Terbiasa. udah terbiasa abis itu. Dan sebenarnya yang bikin jet lag itu jam tidur. Iya. Untuk umat seperti gue yang tidurnya nggak bisa di bawah jam 12 malam, itu puyeng guys. Bangun sahur. Karena biasanya habis sahur, habis subuh tuh nggak bakal bisa tidur. Dan memang nggak tidur lagi kan, maksudnya biasanya tuh kalau di keluarga ya kita apalah, terus ujung-ujungnya ngantuk-ngantuk tuh jam 8, jam 9, ya kan? Pola tidurnya berubah tuh. Berantakan. Kalau kerja bingung. Ya udah langsung ke sini dong. Abis sahur langsung Tidur ke ke sini. sini ya, ntar kayaknya gitu deh. Ya kan, soalnya bangun pagi tuh kayak kalau nggak puasa aja gue kayaknya harus dibantu obat biar cepet bikin ngantuk gitu. Oke. Gue gak ngerti, tapi kadang-kadang sih bisa dibilang, wah Allah adil nih, lagi puasa, kenapa kadang-kadang cepet ngantuk? Gitu ya. Emang dibikin lemes lah. Ya, karena seharian kan kita udah nahan. Kurang cairan. Terus maghrib kena makan, kayak langsung ngantuk kan. Iya, tapi emang berasa gak sih? Ya lu berasa lah, pasti 2 tahun ini kan berubah banget kita. Ya, karena nggak bisa taraweh juga, nggak bisa ibadah. Dan yang paling sedihnya, Lebaran tuh nggak bisa sholat id di masjid dan nggak bisa kumpul keluarga, apalagi kalau yang punya kampung halaman nggak bisa mudik. Sebenarnya kan apalagi tahun lalu ya, itu mudik dilaksanakan tapi mudiknya nggak kayak nggak yang 30 juta mobil keluar dari Jakarta, yang Belum satu-satu juga. gitu loh. Masih yang banyak. cuman berapa keluar, minggu depan ada yang keluar lagi. Tahun kemarin masih ngumpet-ngumpet. Iya, maksud gue nggak yang dar keluar semua gitu, Tapi enggak. aku sangat dukung mudik ini udah bisa. Kenapa? Tahun kemarin gua ngalamin ditahan keluar perumahan sejam setengah sendiri. Keluar perumahan. Karena nggak ada yang mudik ya. Nggak ada yang mudik. Semua di Jakarta. Sedangkan kalau gue ini kan gak punya kampung halaman. Semua tinggalnya di Jakarta. Tapi kita harus pasti ke Palmerah dan sekitarnya, Kebon Bayoran Baru gitu-gitu. Itu dari Bekasi ke Palmerah yang biasanya kalau lebaran paling sempat 45 menit lah lewat tol bablas. Ini keluar perumahan sejam setengah. Karena semuanya di situ. Gue udah gini, udah kita putar balik aja apa gimana? Pulang aja deh, ngapain? Aduh, ya karena kan kayak ziarah kakek nenek semuanya di Jakarta, makamnya di Jakarta. Mau tidak mau ditembus juga kan. Iya, kaki kiri gue ya. Injak terus koplingnya anak muda, Injak injak kopling anak muda terus. gitu. Mudah-mudahan ini udah bisa taraweh, udah bisa mudik, Jakarta sepi lagi lebaran. Yap, ini berkaitan Aku tentang tarawih dan mudik. Ini sih katanya kita udah bisa tarawih dan mudik ya. Jadi Bapak Presiden Joko Widodo ini baru-baru ini menyampaikan 3 kebijakan pemerintah yang bersifat pelonggaran terkait pandemi COVID-19 menjelang datangnya Ramadan dan Idul Fitri tahun 2022 ini. Jadi ada 3 kebijakan yang diumumkan seiring dengan membaiknya kondisi pandemi di Indonesia gitu kan. Menurut Bapak Presiden, kondisi pandemi yang membaik ini membawa optimisme menjelang bulan Ramadan. Makanya karena itu pemerintah memperbolehkan kembali pelaksanaan sholat berjamaah di masjid. Iya, tetapi selain kebijakan memperbolehkan sholat berjamaah di masjid, pemerintah juga tidak lagi melarang mudik seperti pada 2 lebaran sebelumnya. Tapi Presiden mengingatkan nih, sebagai syarat yakni masyarakat harus sudah divaksin COVID dosis pertama, dosis kedua, dan juga sudah mendapatkan vaksin booster. Nah, itu baru boleh pergi kalian ya. Jadi meski ada 2 kebijakan pemerintah yang bersifat pelonggaran, masih ada beberapa larangan pelaksanaan buka bersama dan open house. Jadi kalau menurut Jokowi, larangan ini ditujukan bagi pejabat dan pegawai pemerintahan. Kepala negara pun berharap tren kondisi pandemi yang semakin membaik ini dapat dipertahankan ya nantinya. Dan Presiden juga selalu mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin menjaga protokol kesehatan. Iya, dan itu ngomong-ngomong tentang vaksin 1, 2, dan booster itu juga menjadi salah satu syarat untuk nonton konser Justin Bieber. Iya. Harus booster. Iya, kayaknya sih yakin sih kalau udah November itu mungkin udah banyak yang. Gue yakin yang tadinya takut nih buat booster sekarang berbondong-bondong kalian cari booster. Pokoknya ya. tulisannya gitu, gue lihat salah satu syaratnya adalah lo udah Iya. vaksin booster. Beli tiketnya. Orang jadi pada beli tiketnya berbondong-bondong. udah Iya, jadi vaksin harus ya? pas beli tiket harus sudah menunjukkan Bukti vaksin vaksin 2 dan vaksin booster. Oke, dan Nah, sementara makanya itu nih, banyak yang berbondong-bondong. sementara itu nih Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin ini mengatakan
pemerintah akan menerbitkan aturan resmi terkait pelaksanaan mudik Lebaran 2022 melalui surat edaran atau SE Menteri Perhubungan dan SE Satgas Penanganan COVID-19. Bapak Menteri juga mengatakan bahwa bagi warga yang sudah melengkapi vaksinasi dosis kedua ditambah vaksinasi booster nggak perlu melampirkan hasil tes negatif antigen dan PCR sebagai syarat perjalanan mudik Lebaran tahun 2022 ini. Iyalah, kemarin kan udah dibilang Kan vaksin. udah. Dari kemarin masih antigen lagi antigen. Tetapi kalau bagi masyarakat yang baru disuntik 2 vaksin harus melampirkan hasil negatif COVID-19 dari tes antigen. Kalau belum booster harus pakai antigen juga gitu. Dan pemerintah pun juga tetap menyediakan posko vaksinasi bagi pemudik yang ingin melakukan vaksinasi booster. Gitu. Ini menarik nih. Sekalian aja jadi. Iya. Tapi gue takutnya di kampung halaman puyeng. Oh iya lemes ya. Kena kipinya. Iya begitu suntik makannya Gini. makan banyak. Mending makan banyak. Biasanya nih yang banyak kipi itu terjadi kalau lu dua-duanya Sinovac. Booster kan cuma ada pilihannya Pfizer, Moderna, Astra. Itu kipinya tinggi-tinggi Tinggi-tinggi kan. ya? Keliangan. Ya di kampung halaman gak lebaran. Oke, ini dengan adanya pelonggaran ini, menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Kemenhub, ini memperkirakan akan ada 80 juta masyarakat yang melakukan mudik pada Lebaran mendatang gitu kan. Ya, itu yang gue bilang biasanya itu 30-an juta mobil keluar dari Jakarta. Gak apa-apa, aku dukung. Keluar lo semua. Aku dukung mudik. Maksudnya gini, kita yang udah biasa gak punya kampung halaman tinggal di Jakarta berasa banget Ditan. Nikmatnya. Masa itu tuh kayak lebih yang ya Allah ini apa lagi cobaan hidup Kosong apa. gitu ya. Bablas ini bayangin keluar ke rumah. Tapi emang biasanya di kota-kota satelit kayak Bekasi, Bintaro itu banyak pendatangnya. Jadi wajar kalau Lebaran hilang. Itu normal banget. Daerah gue juga kosong. Iya. Jakarta Daerah sih rame-rame aja kalau se-Jakarta. Daerah gue itu paling berasa kalau Lebaran sama Natal kosong. Iya kosong. Biasanya Lebaran tuh ya gue jadi jarang maaf-maafan sama Tetangga. Karena Nggak ya ketemu. gimana? Tetangganya semua orang punya kampung. Gue doang yang enggak. Kosong jadinya. Kosong jadinya. Oh, ngeronda dong lo jagain yang lain. Nggak mau juga gue. Ya kayak gitu. Jadinya berasa banget sih apalagi di tahun 2021 kemarin sih. Lebaran 2021 tuh menurut gue lebaran paling kredit. 2020 masih banyak yang kabur ya? Masih nggak kemana-mana malah. Oh, kok nggak lebih crowded? Oh, karena nggak kemana-mana Kan juga. baru-baru lagi Iya. tinggi-tingginya kan dan tetangga juga nggak ada yang pulang Lagi kampung. takut-takutnya itu. Iya, gue pun nggak berani ke Jakarta jadi keluarga video call aja. Iya, takut menular. Gue juga. Iya, itu kan baru-baru banget COVID lagi sedang happeningnya tuh. Itu ya 2020 rekor pengunjung. Jadi rumah gue kan ada eyang gue dan nenek gue. Jadi semua ke rumah. Rekor pengunjung tuh cuma 17, itu dikit. Itu dikit. Dikit lah. Dan itu ganti-gantian. Iya, yang nggak boleh semuanya. Tahu itu masih diri. mending. Di keluarga besar nyokapnya di Jakarta nggak mau. Jadi benar-benar kayak, ya video call, ya video call aja udah gitu. Jadi ya benar-benar hampa sekali 2020. Hampa. Nah 2020 ya itu ya 2021 Agak rame. Orang udah banyak yang colongan kan, jauh-jauh hari ngambil rumah gua juga cuti, agak udah rame. pulang kampung halaman, balik ya kan, pada positif. Oke, Gitu. semoga Oke, kita tetap sehat ya. Semoga di Lebaran ya, kali ini. selamat ya bagi kalian yang mungkin udah kangen banget untuk pulang kampung, ketemu keluarga. Pokoknya jaga kesehatannya, jangan sampai Iya. pulang-pulang positif ya kan? Iya, enggak sekarang sih kayaknya mudah-mudahan udah nggak gitu ya. Yap, betul. Oke, kita break dulu, kita akan balik lagi. Tapi habis yang satu ini, kalian harus tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi. Yes, masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Ini baru puasa tapi udah ngomongin Lebaran. Nah, karena ini memang orang baru masuk bulan puasa tuh pikirannya udah di kampung halaman. Iya, biasanya. Karena Makanya orang tuh semangat gitu, ayo cepetan puasa gitu. ya, karena puasa tuh juga salah satu momen ditunggu-tunggu karena selain bisa merayakan bersama keluarga juga rekening bertambah. Tunjangan hari raya. Bagi yang mendapatkan. Gitu kan. Kaum kayak saya nggak pernah ngerasain, Pak. Ini ngomong-ngomong tentang ngomong tentang Ramadan, THR tuh salah satu tradisi yang sejak ini loh berbudaya cuma di Indonesia, yang wajib dikeluarin di
bulan hari raya gitu tuh salah satu cuma di Indonesia gitu, nggak semua negara Tapi kan merayakan. itu Idul Fitri, ini tradisi kalau jelang Ramadan. Ya gue tahu. Gue lagi ngomongin itu doang. Jadi Iya, kalau iya. di negara lain ternyata kayak di Eropa, kalau lu lagi Natal atau lu Lebaran itu dikeluarin juga, tapi cuma 15-20% dari gaji lu. Oke. Kalau di Indonesia full. Gitu. Oke. Jadi orang-orang tuh udah pada nunggu sebenarnya. Iya, itu tadi mungkin yang ditunggu-tunggu selain mudik, THR-nya dulu turun. Kalau THR-nya nggak turun nggak bisa mudik, Iya. guys. Kita tarik dulu, jangan ngomongin Lebaran dulu. Iya, taruh sabar. Ini kita masih ngomongin tradisi unik. Yes. Biasanya kalau kita mau Lebaran tuh ngapain aja sih di Indonesia gitu kan? Ada apa? Nah, kalau ngomong Indonesia memang unik banget ya. Banyak banget nih daerah yang memiliki berbagai tradisi unik. Salah satunya tradisi Ramadan gitu. Ramadan ini bisa menjadi salah satu bulan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Muslim Indonesia. Di bulan Ramadan biasanya umat muslim yang mampu wajib melaksanakan ibadah puasa dengan menahan lapar dan hawa nafsu sejak matahari terbit hingga terbenam. Selain itu, umat muslim juga dianjurkan memperbanyak amalan lainnya di bulan suci ini. Dan ini ada beberapa sejumlah tradisi untuk menyambut bulan Ramadan. Yang pertama datangnya dari daerah Padusan Jawa. Berasal dari kata adus dalam bahasa Mandi. Jawa berarti mandi. Gue kalau Adus sore dong. suruh adus. Adus sana ditan gitu. Kalau nggak bau perengus. Perengus tuh kambing. Iya. Padusan sendiri memiliki makna yang yaitu menyucikan diri dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Ya, dan tradisi ini dilakukan secara turun-temurun dengan cara berendam atau mandi di sumur-sumur atau sumber mata air ya. Tujuannya supaya dapat menjalani ibadah puasa Ramadan dalam kondisi suci. Dan gak cuma itu, padusan juga menjadi medium introspeksi diri dari berbagai kesalahan yang telah dilakukan di masa lalu. Untuk itu, pada dasarnya, padusan ini disarankan dilakukan di tempat yang sepi. Dan selanjutnya ini ada tradisi dari Betawi yaitu tradisi nyorong. Kayak Apaan corong ya. Nyorong. Tradisi nyorong ini dilakukan dengan berbagi bingkisan makanan ke sanak saudara dan keluarga yang tinggal berjauhan. Jadi bingkisan makanan yang dikirimkan ini biasanya berupa kue atau berbagai bahan makanan mentah mulai dari gula, susu, kopi, beras, ikan bandeng, dan juga daging kerbau. Iya, daging kerbau enggak deh kayaknya. Daging kebo, Enggak, ini orang Betawi mana dulu ya? Lu nggak tahu ada sate kebo? Enggak Betawi mana. Ada. Keluarga gue enggak. Ya beda, keluarga lu Betawi Palmerah, beda. Nah, tradisi ini biasanya dilakukan sebagai tanda penghormatan dari orang yang lebih muda ke orang yang lebih tua. Dan biasanya ini dilakukan oleh pasangan yang baru menikah ke orang tua masing-masing gitu deh. Kagak ada. Oke. Tapi ada juga yang berpendapat kalau nyorong ini berasal dari tradisi sedekah bumi dan baritan, di mana keduanya merupakan upacara adat yang menjadi refleksi terhadap interaksi manusia, lingkungan, dan kepercayaan terhadap Sang Pencipta. Oke, selanjutnya juga ada dari Surumaca, Sulawesi Selatan. Ya. Tradisi yang biasa dilakukan oleh suku Bugis Makassar yang satu ini yaitu Surumaca, berarti membaca doa bersama untuk dikirimkan pada leluhur yang telah meninggalkan kehidupan lebih dulu. Dalam kesempatan ini pula berbagai masakan khas Bugis juga tersedia untuk disantap bersama. Oke, dan juga ada tradisi meugang, bener nih bacanya ya? Nggak tahu iya kali. Meugang, Meugang. tulisannya meugang, meugang dari Aceh. Tradisi ini dikatakan telah muncul bersamaan dengan penyebaran agama Islam di Aceh, yakni sekitar abad ke-14. Dan tradisi ini dilakukan dengan cara menghidangkan daging sapi atau daging kerbau. Biasanya dilaksanakan menjelang megang, ini masyarakat Aceh akan berbondong-bondong memenuhi pasar untuk mencari daging sapi. Megang sendiri biasanya dilakukan 3 kali dalam setahun, diantaranya 2 hari sebelum bulan Ramadan, 2 hari menjelang Idul Fitri, dan 2 hari menjelang Idul Adha. Oke, terus ini ada tradisi munggahan Jawa Barat. Kayaknya Betawinya gue begini, maksudnya di keluarga tuh munggahan tuh maksudnya Ada. kayak pengajian Oke. apa gitu. Potong kebo nggak ada sih, ngasih daging kebo nggak ada. Oke, munggahan sendiri ini menjadi tradisi menyambut bulan Ramadan bagi masyarakat Sunda yang biasanya dilakukan 1-2 hari menjelang Ramadan. Munggahan biasa dilakukan dengan berkumpul bersama keluarga dan kerabat, makan bersama, saling bermaafan. Terus munggahan sendiri berasal dari kata unggah yang berarti naik.
Nah, munggahan bermakna naik ke bulan suci atau yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan bulan-bulan lainnya. Setelah atau selain berkumpul bersama keluarga, tradisi munggahan juga dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta membersihkan diri dari hal-hal buruk yang telah dilakukan selama setahun sebelumnya. Oke, dan selanjutnya ini ada tradisi nyadran dari Jawa. Jadi tradisi yang biasa dilakukan masyarakat Jawa Tengah ini dilakukan dengan membersihkan makam leluhur, tabur bunga, dan kenduri. Nyadran sendiri ini berasal dari bahasa Sanskerta srada yang berarti keyakinan. Tapi tidak seperti tradisi lainnya yang dilakukan beberapa hari menjelang Ramadan. Nyadran ini dilakukan pada setiap hari ke-10 bulan Rajab atau saat datangnya bulan Sya'ban. Nah, biasanya juga usai berziarah dan mengirimkan doa, masyarakat akan menggelar kenduri atau makan bersama di sepanjang jalan di atas pelepah daun pisang, makan bareng. Iya, oke. Oke, selanjutnya ada tradisi Malamang. Ini datangnya dari Sumatera. Tradisi khas masyarakat Sumatera Barat ini sendiri berarti memasang lemang yang terbuat dari beras ketan putih dan santan yang dimasukkan ke dalam bambu. Selain untuk menyambut bulan Ramadan, lemang juga bisa menjadi simbol diselenggarakannya Maulid Nabi. Kalau menurut berbagai sumber, jika tradisi Malamang dibawa oleh Syekh Burhanuddin, seorang pembawa ajaran agama Islam di Minangkabau. Ini banyak loh dari nyadran, gue tahu gue orang Jawa, tapi banyak tadi budaya-budaya dari wilayah lain. Udah ini, iya. Gue gak pernah denger. Oh iya? Kayak mogang tadi gue gak pernah denger. Oh, Nyadran gue tahu banget. Iya. Gitu, Iya. Bahkan keluarga gue, kemarin Jawa. bapak gue melakukan nyadran, dia ke Jogja. Minggu lalu. Ziarah. Iya, ziarah. Gue pun begitu kok, maksudnya Betawi, ya gue juga Iya, ada. kayak ke makam almarhum bokap, kakek nenek gue gitu. Jadi kayaknya, terus belum ziarah nih, keburu terpuasa gitu. Iya, Udah meskipun gitu. gue agak bingung sama bapak gue, sebenarnya dia mau nyadran atau mau nyoba tol baru. Soalnya yang diomongin tol mulu, enak nih jalannya, enak nih. Ya karena sekarang kan tolnya udah lebih gampang kita, kalau Iya. mau ke Jogja udah lebih cepat gitu. Iya, berapa jam gitu, lupa 6 Iya. atau 8 jam udah pakai berhenti-berhenti kata dia. Iya, karena udah tembus tuh Cipali, lewat Cipali kalau nggak salah tuh. Langsung. Sumba Blas ngeng gitu. Gitu. Kita juga harus ngeng dulu nih mau buka puasa. Iya, kita masih pamit jauh. undur diri, masih jauh buka puasanya, tahan dulu anak muda, sudah lapar ya. Anak muda, es kelapa, pakai alpukat, pakai langka, jadi es teler. Itu enak Dia guys. lapar banget, tapi Nggak bahas lapar. dikit lo biasanya kalau buka puasa apa? Kalau gue itu campuran nata de coco sama Iya, nata sama de sirup, coco, sirup, atau sama biasanya gue apa yang selalu beli hitam-hitam di belah. cincau. Cincau, iya itu. Cincau, iya tuh adem karena Iya, makan itu standar banget gue. Terus gue selalu biasanya beli kelapanya kelapa bulat. Mm. Kelapa Oh bulat. iya, dikerok-kerok sendiri. Diri gitu buat campuran itu Iya, juga gitu. Makanya kadang-kadang kalau ada alpukat sama nangka jadi es teler guys ya. Yes ya, jadi Nah, buat jangan teler habis buka puasa. Nggak buat boleh. pemirsa iya, kalau buka puasa kebanyakan jadi teler jadinya ya, nggak jadi sholat raweh akhirnya. Iya, tapi kamu kalau buka puasa pakai nasi? Enggak lah, gila perlu. Sama, gue juga Ya bukan. kali buka puasa pakai Gue bukan nasi. tim nasi. Gorengan Serem gue banget. cari gitu. Oke, kalau gitu sekian dari kita. Silakan mungkin udah mau dipikirkan buka puasa pakai apa nanti. Atau masak apa hari ini? Yes, ya yang kan? jelas kita pamit undur diri. Jangan lupa protokol kesehatan 6M-nya dari mulai menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan membatasi makan bersama. Kalau ini sekarang mau buka bersama nih. Buka bersama. Bukan enggak. Kalau mau buka bersama, ya kalau belum muhrim jangan dulu Oh, guys jangan ya. berdua ya, Cie, yang mau Jangan buka bersama, berdua-duaan Cie. dulu. Ntar batal sebelum buka, bahaya. Oke, kalau kayak gitu Nuka Azita beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Ya, di Tan Studio juga pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi on another session of High Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hanya di mata milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye.